Oke, ketemu saya lagi dengan Mr. Benben. Kali ini kita akan belajar mengenai dimensi 3. Jadi dimensi 3 ini adalah bahan materi kelas 12 semester pertama ya. Itu adalah untuk matematika wajib, begitu. Oke, jadi di dimensi 3 ini apa sih yang kita pelajari? Yang kita pelajari ini yang pertama adalah kedudukan titik, garis, dan bidang. Nanti kita berikutnya setelah itu akan belajar mengenai jarak, gitu ya. Jadi sebelum kita mengenal mengenai dimensi 3, jadi kita harus jelas terlebih dahulu tiga properti yang paling penting di dalam dimensi 3. Jadi yang pertama itu adalah titik, lalu kemudian yang kedua garis, lalu kemudian bidang. Jadi kita harus mengenal dulu nih. Jadi yang pertama ini adalah titik. Jadi apa itu titik? Gitu ya. Oke. Jadi karena kita belajar berdimensi 3, berarti kan arahnya itu ada 3 arah ya. Jadi bisa ke kiri kanan, jadi namanya arah horizontal. Lalu kemudian bisa ke atas bawah, namanya arah vertikal. Lalu kemudian bisa maju atau mundur gitu ya. Nah, jadi maju atau mundur. Jadi ke depan atau belakang gitu ya. Nah, ini jadi kenapa dibilang dimensi 3? Itu karena ada 3 dimensi. Jadi dimensi kiri kanan, dimensi horizontal, dimensi atas bawah, dimensi vertikal, dan dimensi maju mundur nih. Nah, ini apa nih? M lah ya. Maju mundur begitu ya. Oke. Jadi item titik ini berada di dalam dimensi 3 ini gitu ya. Jadi apa itu titik? Jadi titik itu adalah yang tidak berdimensi. Jadi tak berdimensi. Gitu ya. Apa maksudnya tidak berdimensi? Artinya dia tidak mempunyai panjang, lebar, tinggi gitu ya. Tidak ada panjang gitu ya. Oh, tak ada panjang gitu ya. Tak berpanjang. Jadi ukuran kiri kanannya tidak ada, ukuran atas bawahnya juga tidak ada, ukuran maju mundurnya juga tidak ada. Jadi itu yang dimaksud dengan tidak berdimensi. Lalu kemudian kita biasanya lambangnya itu adalah dengan sebuah gambar yang disebut dengan noktah. Jadi gambar noktah ini kayak gimana? Gambar noktah ini adalah sebuah kayak bintilan, gitu ya. Sebuah bintilan gitu ya. Nah, jadi ini biasanya orang sebut adalah titik. Sebenarnya ini adalah lambang dari titik itu sendiri, yaitu adalah noktah. Kenapa? Karena kalau kita gambarkan seperti ini kan tetap ada dimensinya ya. Ini ada luasnya nih. Jadi sebenarnya tak berdimensi artinya tak punya panjang. Tak punya panjang. Oh, apa nih? Saya hapus. Jadi tak berdimensi itu maksudnya adalah tidak mempunyai panjang, tak punya apa gitu ya. Jadi tidak punya panjang, tidak punya luas, juga tidak punya volume. Jadi kalau kita gambar seperti ini kan sebenarnya kita bisa bilang aja bahwa ini bisa punya panjang, bisa diukur ya kiri kanannya, atau punya luas nih, kayak seperti sebuah bidang gitu ya, atau mungkin kita anggap ini bola ya, jadi kayak punya volume. Tapi ini hanya sebuah lambang. Jika kita menggambarkan sesuatu yang tidak punya dimensi, maka tidak bisa digambarkan, tidak bisa dilihat dengan mata. Maka ini kita lambangkan dengan sebuah bintilan disebut dengan noktah. Lambang noktah ini yang nantinya kita akan sebut ini titik, walaupun sebenarnya ini maksudnya adalah tidak berdimensi ya, tidak mempunyai panjang, tak punya luas, dan tak punya volume. Kemudian lambang noktah tersebut biasa diberi nama gitu ya, diberi nama. Jadi nama titik itu menggunakan huruf kapital gitu ya, huruf kapital. Oke, dalam hal ini misalnya contohnya titik A. Berarti kita gambarnya mungkin begini. Sebuah noktah. Lalu kita kasih nama pakai huruf kapital. Gitu ya. Oke, jadi ini adalah
item pertama dari suatu dimensi 3 gitu ya. Nah, yang kedua ini adalah mengenai garis gitu. Garis. Apa itu garis? Garis itu bisa kita sebut adalah himpunan titik-titik berjejer. Nah, jadi maksudnya apa nih? Maksudnya adalah dia mempunyai dimensi satu. Jadi punya satu dimensi. Kalau satu dimensi berarti bisa dia kiri kanan, bisa dia atas bawah, atau depan belakang gitu ya. Nah itu ya, atau kegabungan dari atas bawah kiri kanan dan keduanya gitu ya. Oke, jadi contohnya adalah misalnya begini, gitu ya. Nah, misalnya ini kita namakan garis G. Jadi sebuah garis itu namanya itu menggunakan huruf non kapital gitu ya. Nah, garis menggunakan huruf non kapital. Nah, jadi ini adalah contoh garis G. Mungkin saya tarik ke sana saja. Oke, contoh garis gitu ya. Contoh garis G gitu ya. Nah, jadi mempunyai apa? Satu dimensi ya. Karena dia punya satu dimensi, berarti dia mempunyai panjang gitu ya. Punya panjang gitu ya. Oke. Lalu kemudian dia tidak mempunyai luas. Itu. Oke. Tidak bervolume. Nah, begitu ya. Oke, sebenarnya garis itu masih ada beberapa jenis, begitu ya. Kalau misalnya kita mempunyai sebuah titik A, lalu sebuah titik B, gitu ya. Maka jika kita menggambarkan sebuah garis melalui kedua titik tersebut, gitu ya. Oh, maaf. Oke. Nah, mempunyai sebuah garis, begitu ya. Maka dikatakan bahwa garis G ini itu sebenarnya panjangnya tak hingga gitu ya. Ini panjangnya itu tak hingga. Kita karena tidak mampu menggambarkan yang tidak hingga, maka kita hanya menggambarkan sepotongannya saja sebagai perwakilan. Jadi kalau suatu garis itu kalian harus bisa membayangkan garis tersebut bisa diperpanjang sepanjang mungkin gitu ya. Ujungnya itu bisa diperpanjang gitu. Jadi ujungnya bisa diperpanjang gitu ya. Ujung sana juga bisa diperpanjang gitu. Jadi tak mungkin kita gambar keseluruhan, maka kita cuma mengambil secuplikan saja. Jadi kalau ini namanya garis gitu ya, garis G gitu. Atau garis yang melalui titik AB gitu ya. Nah, tapi kita juga bisa yang namanya ruas garis. Apa itu ruas garis? Ruas garis adalah yang menghubungkan dua buah titik. Satu titik sebagai titik pangkal dan satu titik sebagai titik ujung. Jadi ini misalnya ini adalah pangkal. Ini adalah ujung. Boleh terbalik juga ya. Jadi sebenarnya urutan tidak penting. Nah, jadi ini ruas garis begitu ya. Nah, yang ruas garis beginilah yang biasanya kita bisa menentukan panjang gitu ya. Jadi panjang ruas garis AB misalnya, ruas garis AB begitu. Ada pula yang disebut dengan sinar garis. Kalau sinar garis ini hanya mempunyai sebuah pangkal dan tidak berujung. Jadi saya pangkalnya A gitu ya. Lalu kemudian begini A gitu ya. Ya, jadi misalnya dia melalui B gitu. Tapi dia bisa diperpanjang hanya satu arah. Maka ini disebut sinar garis. Misalnya sinar garis AB begitu ya. Nah, maka ini urutan penting kalau sinar garis karena ada arahnya. Begitu. Oke, jadi harus bisa dibedakan antara ruas garis, sinar garis, dan garis gitu ya. Jadi garis panjangnya tak hingga. Sinar garis juga panjang tak hingga karena bisa diperpanjang terus-menerus ya. Nah, jadi yang kita pelajari itu adalah kalau mencari panjang itu adalah panjang ruas garis. Jadi bukan panjang garis begitu ya. Oke, jadi garis itu biasanya dilambangkan dengan huruf non kapital gitu ya.
Jadi dilambangkan dengan huruf non kapital. Kapital gitu ya. Nah, misalnya garis G gitu ya. Atau bisa pula garis lalu kemudian menyebutkan dua buah titik yang terletak pada garis tersebut, misalnya titik AB, maka kita sebut garis AB gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah selain garis itu adalah bidang. Nah, bidang ini artinya dia berdimensi dua ya. Ini dua dimensi gitu ya. Jadi karena dua dimensi, maka dia ada atas bawah gitu ya, maka disebut ada luas gitu ya, tapi tak punya volume. Jadi dia seperti tipis begitu. Oh ya, kalau kita sebut garis, karena kita belajar geometri Euclid, maka ini garis itu selalu lurus gitu ya, tak mungkin garis lengkung gitu ya. Jadi kalau kita sebut garis, maka dia selalu lurus, tidak mungkin lengkung. Nah, oke ya. Oke, mungkin ditambahkan di sini ya. Garis itu selalu apa? Lurus. Gitu. Ini penting gitu ya. Oke. Jadi tidak perlu kita sebut garis lurus gitu, tidak perlu. Kalau kita sebut garis, maka bayangan kalian harus lurus. Kalau bidang, kalau kita sebut, maka bidang itu harus datar gitu ya. Bidang itu harus datar karena kita belajar geometri Euclid. Oke, ada pula geometri non-Euclid, yaitu bidangnya bisa melengkung atau garisnya bisa melengkung begitu. Jadi kalau geometri Euclid itu bidangnya selalu datar begitu ya. Nah, misalnya kita gambar seperti begini. Ini ya. Jadi bidang itu karena luasnya itu tak hingga, maka kita tidak mungkin bisa menggambarkan keseluruhannya. Mungkin kita gambarnya hanya secuplikannya saja begitu ya. Nah, biasa bidang itu dilambangkan dengan suatu huruf Greek gitu ya, huruf Yunani gitu ya. Misalnya bidang alfa gitu ya, alfa, beta, gamma gitu ya. Nah, jadi disebut bidang alfa gitu. Kita juga bisa mengatakan sepetak bidang gitu ya, sepetak bidang gitu. Nah, jadi kalau kita ngomong sepetak bidang, maka kita bisa menentukan luas dari sepetak bidang tersebut. Tetapi kalau kita cuma bilang bidang, maka bidang tersebut adalah luasnya tak hingga. Artinya bisa kita perluas seluas mungkin ya. Asalkan bidang yang kita perluas itu tetap merupakan bidang datar gitu ya. Jadi dapat diperluas. Perluas begitu ya. Oke, jadi 3 hal tersebut yang akan kita pelajari di dalam dimensi 3 begitu ya. Jadi ceritanya nanti 3 hal ini itu nanti akan kita cari kedudukannya sama cari jaraknya begitu ya. Oke. Jadi kita akan masuk sekarang ke kedudukan. Oke, kita masuk ke kedudukan titik, garis, dan bidang. Oke ya. Jadi sekarang yang pertama itu adalah kedudukan titik. Itu terhadap titik itu sendiri. Nanti kemudian titik terhadap bidang. Garis dulu. Oke, garis. Kemudian nanti titik dengan bidang ya. Gitu. Lalu kemudian berikutnya nanti kita akan mempelajari kedudukan garis itu terhadap titik. Garis terhadap titik sama titik terhadap garis itu sebenarnya mirip gitu ya. Oke, jadi kita tidak lagi. Maka garis langsung kita dengan bidang. Garis itu sendiri dulu ya. Garis baru dengan bidang. Oke. Kemudian kita nanti akan mempelajari tentang bidang terhadap, kalau bidang terhadap titik kan sudah ya, titik bidang dan bidang titik ya. Lalu kemudian terhadap garis juga sudah nih, garis terhadap bidang gitu ya. Nah, maka bidang ya tentu saja hanya terhadap bidang gitu ya. Nah, oke, jadi yang pertama terlebih dahulu nih, jadi titik terhadap titik gitu ya. Nah, titik terhadap titik ini itu hanya mempunyai 2 kedudukan, yaitu berimpit sama tidak berimpit. Gitu.
Oke, contoh titik yang berimpit ya tentu saja titiknya nempel gitu ya. Misalnya ini adalah titik A. Lalu kemudian titik B juga sama nih kedudukannya gitu ya. Nah, jadi maka dikatakan bahwa titik A dan B berimpit. Nah, nanti kita akan mempelajari mengenai jarak antara dua buah titik. Kalau dua buah titik berimpit, maka jaraknya 0 begitu ya. Nah, karena jarak 0 maka tidak kita pelajari. Karena jaraknya sudah pasti 0 ya. Oke, A-nya tidak berimpitnya nanti kita pelajari nih jaraknya gitu ya. Misalnya ini titik A gitu ya. Lalu kemudian ada bola sebuah titik B gitu ya. Nah, maka titik A dan B tidak berimpit gitu ya. Ya, jadi hanya kedudukan titik terhadap titik itu hanya ada dua, yaitu berimpit, yaitu dia sama posisinya, dan tidak berimpit, yaitu dua buah titik berbeda posisi, begitu ya. Nah, jadi langsung kita ke berikutnya, yaitu titik terhadap garis gitu ya. Nah, titik terhadap garis itu ada dua, yaitu titik terletak pada garis pada atau titik terletak di luar garis. Nah, gitu ya. Oke, lalu contohnya bagaimana? Oke. Contohnya adalah misalnya ini adalah sebuah garis G, lalu ini adalah titik A. Maka titik A ini terletak pada garis. Nah, kalau ini titik B, maka dikatakan titik B terletak di luar garis G. Jadi titik A itu terletak pada gitu ya garis G. Atau kita bisa mengatakan bahwa titik B itu terletak di luar gitu ya garis G. Nah, gitu. Tetapi kalau kita bicara mengenai garis terhadap titik, maka kita bisa mengubah sudut bahasanya, yaitu garis itu bisa melalui suatu titik atau tidak melalui. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai titik terhadap garis, maka titik A terletak pada garis G, titik B terletak di luar garis G. Tetapi kalau kita bicara mengenai garis terhadap titik, maka kita bisa mengatakan bahwa garis G itu melalui titik A, begitu ya. Atau kita bisa mengatakan bahwa garis G tidak melalui titik B. Titik B, begitu ya. Oke. Berikutnya adalah titik terhadap bidang ya. Oke, jadi berikutnya adalah titik terhadap bidang. Oke, sekarang ini permasalahannya adalah begini. Jadi kalau kita menggambarkan elemen-elemen dimensi 3 pada kertas kita ini kan adalah dimensi 2 ya. Dia bisa kiri kanan atas bawah saja ya. Jadi 2 dimensi. Padahal sebenarnya kita gambar itu dimensi 3. Maka kita kadang akan kesulitan menentukan sebenarnya posisi elemen tersebut itu bagaimana begitu. Oke, contoh misalnya saya gambar sebuah bidang begini. Oke ya. Saya bidang alfa, lalu saya gambar sebuah titik di sini. Ini titik A misalnya. Pertanyaan saya adalah apakah benar titik A ini menyentuh bidang? Kan gitu ya. Nah, untuk bisa mengetahui posisi suatu elemen terhadap elemen lain dengan tepat, maka biasanya di dimensi 2 begini kita menggambarkan sebuah bangun ruang gitu untuk bisa menjadikan perbandingan atau sudut pandang perspektif begitu ya. Jadi contoh misalnya kita menggambarkan sebuah kubus begitu ya. Kita gambarkan sebuah kubus. Oke. Maka kita akan bisa menentukan dengan tepat titik dengan
elemen lain begitu dengan lebih mudah begitu ya. Oke. Contoh misalnya di sini adalah misalnya di sini ya. Di sini. Saya kasih misalnya ini adalah titik P begitu ya. Maka misalnya ini adalah A, B, C, D. Sini E, F, G, H. Maka titik P terletak pada rusuk FB. Jadi titik P pada gitu ya, rusuk atau ruas garis BF gitu ya. Begitu ya. Maka karena P terletak pada rusuk BF di tengah ya, pada pertengahan berarti titik P tentu tidak akan terletak pada bidang ABCD begitu ya. Oke, jadi titik P di luar bidang ABCD. Gitu. Ya. Tetapi kalau saya menggambarkannya langsung tanpa menggunakan kubus, jadi kan berarti gambarnya begini ya. Nah, jadi ini mungkin mewakili bidang ABCD begitu ya. Saya ini ABCD begitu ya. Lalu kemudian saya menggambarkan titik P, kan begitu ya. Ini titik P begitu. Maka gambar begini itu sebenarnya bisa kita perluas begitu ya. Oke, bisa kita perluas. Ingat ya, bidang itu bisa diperluas. Maka jika kita mau berpikir dari sudut pandang kita bahwa bidangnya kita perluas, maka seakan-akan titik P ini terletak pada bidang. Tetapi kalau kita gambar pada kubus, maka ini bidang AB CD-nya bisa diperluas begini, maka dia tetap tidak akan terletak pada, karena ABCD ini seperti seakan-akan di lantai ya. Sedangkan titik P ini mengambang gitu ya, dengan ketinggian ini ya, mengambang di atas lantai. Jadi seakan-akan mengambang, maka mungkin kita bisa menggambarkan ada seperti pembanding begitu ya, sehingga kita bisa tahu bahwa titik P ini seperti seakan-akan mengambang begitu ya. Dan kalau seandainya titik P ini kelereng, nanti kalau kita lepas, maka dia akan jatuh ke titik B begitu ya. Nah, jadi memang menggambar di dalam dimensi 2, menggambarkan dimensi 3 pada dimensi 2 itu memang perlu objek-objek pembanding begitu ya. Tidak bisa sekedar hanya menggambar seperti begini. Maka biasanya memang objek-objek itu kita gambarkannya misalnya pada balok atau pada kubus begitu ya. Oke, kembali ke titik pada bidang. Jadi titik dengan bidang ya. Jadi ada dua. Jadi titik ke bidang itu ada dua kemungkinan kedudukannya, yaitu titik terletak langsung ya, singkat ya. Jadi titik terletak pada bidang, oke, atau titik terletak di luar bidang begitu ya. Oke, jadi contoh di sini adalah titik P di luar bidang. Sudah ada ya di atas ya. Titik P di luar bidang ABCD. Contoh lainnya adalah misalnya di sini saya gambar diagonal sisi. Diagonal sisi tersebut berpotongan pada suatu titik. Titik tersebut kita namakan titik R, gitu ya, titik R di sini. Maka dikatakan bahwa titik R itu terletak pada gitu ya, bidang ABCD. Begitu ya. Oke. Nah, sekarang saya mempunyai suatu pertanyaan. Jadi perhatikan kubus berikut ini. Misalnya saya punya kubus gitu ya. Oke. Nah, untuk mempercepat saya langsung skip saja. Nah, oke, jadi ini soalnya seperti ini. Jadi terdapat kubus PQRS TUVW, oke ya. Lalu kemudian tentukan kedudukan titik P terhadap bidang RSWV, gitu ya. Mana RSWV? Jadi RSWV itu adalah bidang yang terletak di bagian belakang gitu ya. Nah, ini RSWV gitu ya. Oke, nah ini ya. Nah, kalau kita lihat titik P di sini,
Maka kalau kita lihat perspektifnya, RSWV ini kan adalah sebuah bidang yang terletak di bagian belakang gitu ya. Sementara titik P ini adalah terletak pada sisi bagian depan. Sehingga titik P ini saya mengambang terhadap bidang RSWV. Karena dia mengambang begitu, berarti sangat jelas titik tersebut terletaknya di luar gitu ya. Nah, oke, jadi jawab. Oke, jadi yang A. Jadi titik P di luar bidang RSWV begitu ya. Oke, sekarang yang jawaban B itu bagaimana? Kalau kita perhatikan bidang QRS ini kan seperti begini ya. Ini warna biru ini ya, QRS ya. Ini ya. Oke. Yaitu sebuah bidang yang terletak di bagian lantai begitu ya, di bagian alas dari kubusnya, lantainya gitu ya. Terus titik P-nya kan terletak di sini ya. Nah, di sini nih. Titik P ini terletak sini. Ini bidangnya. Jadi menurut kalian bagaimana nih letaknya nih? Oke, jadi kalau dilihat sekilas ini kan titik P tidak terletak pada bidangnya ya. Tapi kita ingat bahwa bidang itu kan kita gambarnya itu kan hanya sepotongan gitu ya. Jadi bidang itu bisa diperluas begitu. Jadi kalau bidang QRS ini kalau kita perluas kan berarti artinya seluas lantai di mana kubus ini berada ya. Oke. Jadi QRS ini terletak pada lantai. Misalnya ini kubus ini ditaruh di atas lantai. Berarti QRS ini bidang yang terletak bersentuhan pada lantai. Artinya seluruh bidang lantai itu merupakan bidang QRS yang diperluas. Karena P juga terletak pada lantai, berarti dengan katanya kalau QRS diperluas ya bisa aja kita mengatakan bahwa QRS diperluas menjadi PQRS begitu ya. Ini diperluas gitu ya. Jadi QRS itu bisa diperluas menjadi PQRS. Gitu ya, PQRS. Karena titik P lalu ada bidang PQRS sama namanya. Jadi berarti titik P tentu terletak pada bidang PQRS, otomatis terletak pada QRS. Jadi QRS diperluas jadi PQRS, sedangkan titik P itu terletak pada PQRS. Berarti dengan kata lain titik P terletak pada QRS gitu ya. Nah, oke, jadi bisa dipahami ya bahwa sebuah bidang itu sebenarnya seharusnya bisa diperluas. Jadi kalau di soalnya cuma sebidang, sepotongan saja, maka jangan memandang hanya sepotongan. Jadi harus bisa memandang dia bisa diperluas begitu ya. Oke, kita lanjut ke garis terhadap garis dan bidang gitu ya. Oke, jadi garis terhadap garis itu ada 4 jenis gitu ya, yaitu berimpit, oke, lalu kemudian berpotongan, lalu kemudian bersilangan, nah satu lagi ada sejajar. Gitu ya. Oke, jadi bagaimana contohnya? Nah, jadi berimpit itu maksudnya adalah bahwa dia menempel gitu ya, saling tempel gitu ya. Menempel. Kalau berpotongan berarti ketemu di satu titik yang sama gitu ya. Oke, satu titik. Sekutu. Kalau bersilangan sama sejajar, itu berarti tidak berpotongan. Oh ya, kalau ini menempel artinya lebih dari satu titik sekutu ya. Sekutu, gitu ya. Oke. Sekutu ya. Oke, jadi bersilangan dan sejajar tidak berpotongan. Jadi bersilangan itu bagaimana?
Jadi kalau bersilangan, mungkin kita contoh dulu ya. Oke, jadi kalau untuk supaya bisa paham, saya harus gambar sebuah kubus supaya bisa eh, melihat perspektifnya, gitu ya. Bisa lihat perspektifnya. Jadi saya harus gambarkan sebuah kubus biar bisa lebih memahami kedudukannya di dimensi 3. Gitu, misalnya ini kubus ABCD, EFGH, gitu ya. Nah, gitu. Oke, misalnya saya bilang adalah garis AB begitu ya. Itu terhadap garis apa nih? Misalnya terhadap garis BC gitu ya. Nah, jadi AB dengan BC tentu saja adalah sangat jelas dia berpotongan. Kenapa? Karena hanya ada satu titik sekutu. Yaitu titik sekutunya apa? Titik sekutunya adalah titik B gitu ya. Maka dikatakan bahwa titik B itu disebut titik potong. Titik potong gitu ya. Oke, titik potong. Nah, kalau misalnya saya mengatakan garis AE dengan garis CG gitu ya. Garis AE dengan garis CG itu sangat jelas tidak berpotongan ya. Jika tidak berpotongan, maka kita harus lihat dia itu bersilangan apa sejajar begitu. Sangat jelas AE dengan CG ini adalah sejajar karena sama-sama ya, arahnya sama gitu ya. Oke, maka dikatakan bahwa garis AE dan CG ini adalah sejajar gitu ya. Oke. Tapi kalau kita mengatakan garis AE dengan garis GH, maka sangat jelas garis AE dan garis GH ini tidak berpotongan. Kenapa? Karena garis GH itu nempel pada dinding. Jadi misalnya kubus ini kita tempel pada dinding, maka dindingnya kan bersentuhan langsung dengan CD GH ya. Artinya GH ini itu terletak pada dinding. Sementara AE itu tentu di depan dari dinding tersebut ya, di depannya. Nah, karena di depannya, berarti kalau kita perpanjang pun, AE kita perpanjang, dia tak mungkin akan bisa kena dinding kan? Tidak mungkin terkena dinding karena dia di depan dinding tersebut. Begitu pula dengan GH. GH kita perpanjang bagaimanapun, tidak mungkin akan bisa menyentuh AE karena GH itu terletak pada dindingnya. AE-nya kan di depannya begitu ya. Oke, karena dia tidak tidak berpotongan, berarti kita harus berpikir dia bersilangan apa sejajar. Tetapi kita lihat arahnya itu kan beda. Kok GH ini kan mendatar, kok AE ini kan tegak begitu ya. Karena dia arahnya beda, berarti dia tidak sejajar dong. Tidak berpotongan, tidak sejajar, itulah yang disebut dengan bersilangan. Jadi bersilangan. Jadi persilangan itu apa? Bersilangan itu artinya dia tidak berpotongan, tidak pula sejajar. Namanya bersilangan. Khusus untuk AE dan GH, maka kita bisa mengatakan bahwa mereka berdua ini bersilangan tegak lurus. Karena bersilangannya itu membentuk sudut tegak lurus. Tapi bersilangan tidak mesti harus tegak lurus. Contoh misalnya garis AE dengan garis CH. Oke, itu juga bersilangan. Tapi dikatakan bersilangan yang tidak tegak lurus. Karena CH ini arahnya ke sana ya. AE-nya tegak ini tidak tegak lurus. Begitu ya. Nah, jadi ini secara spesial maka AEGH ini bisa dikatakan bersilangan tegak lurus gitu ya. Oke. Kalau yang ini bersilangan tidak tegak lurus. Oke. Tidak tegak lurus gitu ya. Nah. Oke. Jadi kedudukan garis itu ada 4 yang berlimpit, berpotongan, bersilangan dan sejajar. Oke. Contoh yang berimpit gimana? Oke. Contoh ya, misalnya sekarang saya gambar ini saya ambil titik tengahnya. Jadi saya gambar diagonal sisi.
Oke, lalu ini titik tengahnya, saya kasih nama misalnya R gitu ya. Nah, maka garis RC dengan garis AC itu berimpit karena mereka pada dasarnya sebenarnya sama. Jadi RC kalau diperpanjang ya AC atau bisa perpanjang lagi ya. Nah gitu. Jadi mereka berdua merupakan sebenarnya garis yang sama. Ya, gitu ya. Jadi berimpit begitu. Oke, jadi mengenai garis dengan garis sudah, maka kita berikutnya garis dengan bidang. Oke, garis dengan bidang itu ada apa saja gitu ya. Jadi ada garis terletak pada bidang itu ya, pada bidang. Satu lagi ada garis menembus bidang. Oke. Jadi kalau pada bidang artinya garis tersebut berpotongan lebih dari satu titik potong ya. Tapi kalau menembus artinya dia hanya pas satu titik potong atau titik tembus gitu ya. Nah, jadi contohnya bagaimana? Nah, oke. Jadi misalnya kita punya garis AB, lalu bidangnya ABCD gitu ya. Maka itu dikatakan bahwa mereka adalah pada gitu ya. Jadi garis AB sama ABCD ini letaknya ini garis AB-nya ini kan pada bidang ABCD ya, pada gitu ya. Oke, bisa pula misalnya kita mengatakan garis contoh misalnya BD itu juga pada bidang ABCD gitu ya. ABCD pada ya. Nah, oke. Tetapi kalau garis AE itu ya, itu dengan bidang ABCD itu berarti dia adalah apa? Menembus. Kenapa? Karena hanya mempunyai sebuah titik potong, yaitu titik A gitu ya. Jadi menembus gitu ya, menembus. Oke, karena dia mempunyai satu titik tembus atau satu titik potong gitu ya. Yaitu apa? Yaitu titik A. Bagaimana kalau tidak berpotongan? Kalau tidak berpotongan, maka garis tersebut dinamakan sejajar dengan suatu bidang. Oke, sejajar. Jadi tidak ada titik potong. 0 titik potong gitu ya. Nah, 0 titik potong. Waduh. Oke, 0 titik potong ya. 0 titik potong. Nah, nanti kalau kita belajar jarak, ini berarti yang ada jaraknya ini adalah yang sejajar gitu ya. Nah, ini ada jarak. Jadi kedua ini jaraknya 0 gitu ya. Nah, oke, contoh yang sejajar bagaimana? Contohnya adalah garis AB dengan bidang EFGH misalnya. Nah, ini adalah sejajar. Karena bagaimanapun diperpanjang garis AB, dia tidak mungkin akan bisa menembus EFGH karena AB ini terletak pada lantai, sedangkan EFGH ini terletak pada langit-langit. Nah, gitu ya. Dia tak mungkin bisa menembus, ya, begitu. Oke. Jadi kita lanjut dengan bidang ya. Oke, kita lanjut bidang dengan bidang. Oke. Oke, bidang dengan bidang itu hanya ada berimpit. Dan satu lagi adalah berpotongan. Nah, gitu ya. Oke. Jadi dua buah bidang kalau berpotongan, maka dia akan membentuk hasil potongnya adalah sebuah garis ya. Namanya garis potong.
sebuah garis potong gitu ya, garis perpotongan gitu ya. Nah, contohnya bagaimana? Mungkin saya gambar kubus. Oke, saya gambarkan kubus gitu ya, supaya bisa lebih kelihatan perspektifnya. Oke, ini kubus. Oke, contohnya yang berimpit bagaimana nih? Contohnya ya misalkan bidang ABD dengan bidang BCD. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat bidang ABD di merah ini ya. Oke. Lalu kemudian bidang BCD ini adalah yang hijau. Tetapi kalau ABD ini kita perluas kan sama aja dengan apa? Ini kalau kita perluas kan sama aja dengan bidang ABCD ya. Ini perluas juga sama dengan bidang ABCD. Jadi sebenarnya pada dasarnya mereka adalah dua buah bidang yang sama begitu ya. Oke, karena bidang yang sama berarti mereka sebenarnya berimpit gitu ya. Berimpit, menyatu begitu ya. Terus contoh yang bidang berpotongan bagaimana? Oke, contoh misalnya bidang ABFE dengan bidang EFGH. Oke. Jadi dengan sangat mudah kita melihat bahwa ABFE itu memuat kata EF gitu ya. Sedangkan bidang EFGH juga memuat kata EF. Jadi sebenarnya ini akan menghasilkan sebuah garis potong, yaitu garis apa? EF gitu ya, garis potong EF. Karena dia mempunyai garis potong EF, maka berarti dikatakan bahwa kedua bidang tersebut adalah kedudukannya berpotongan. Begitu ya. Yaitu berpotongan di sebuah garis EF begitu ya, garis EF. Oke, jadi menurut saya materi kita sampai di sini saja. Sekian dan terima kasih.